Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke, fitur screener yang selanjutnya ya. Ada screening saham yang sedang uptrend dan tentunya di sini teman-teman semuanya pengen dong, setiap kali kita beli saham itu kita pastikan sahamnya uptrend atau tidak ya. Karena yang paling aman itu adalah kita memang membeli saham yang memang sedang uptrend gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, terkadang membeli saham yang downtrend itu kan kita lebih ke spekulasi buy ya, spekulasi apakah memang dia, bisa terjadi technical rebound atau enggak. Kalau misalkan yang uptrend kan minimal kalau misalkan dia turun dan kita harus cut loss pun tidak terlalu cepat untuk turunnya gitu, kita masih bisa selamat. Dan memang kebanyakan orang juga untuk memilih, yang memang lebih aman, dia memang rata-rata membeli saham yang uptrend. Nah, di sini uptrend di sini adalah secara moving average yang kita gunakan. Oke, kita langsung ke aplikasinya ya. Oke, kita sudah ke aplikasinya ya. Kemudian kita ke screening, screener yang paling kanan ya, klik. Nah, kemudian kita di sini lagi-lagi kita pilih all sektoral ya. Kalau misalkan teman-teman mau hanya sektoral-sektoral tertentu, ya silakan tinggal dipilih aja mau sektor apa yang mau di-filternya ya. Kemudian di sini juga ada value. Nah, saya terbiasa dengan mengfilter value yang minimal 2 miliar. Kemudian kita cari screener untuk uptrend. Nah, kemudian kita lihat hasilnya, get result. Nah, ini dia. Dari 700 stok saham yang ada di bursa, terpilih ada sebanyak 30 saham yang memang kondisi saat ini sedang uptrend secara moving average MA5, 20 dan 60. Nah, dari 30 stok ini setiap kali kita sudah melakukan screening, kita jangan lupa untuk mendiscandingkan win rate-nya ya, untuk melihat posisi success rate yang memang, eee, saham ini dia konsisten masih bisa naik setiap hari minimal 2% atau lebih. Nah, kita di-scanning-kan ya secara success rate. Oke, nah ini dia ya. Ada IATA, MDLN, Bumi Esip, Jawa, Kino, GZKO, kemudian INDY dan, beberapa saham lainnya. Nah, ini berarti kalau misalkan kita pilih dan kita filter kembali ditambah dengan, success rate ataupun win rate ataupun yang memiliki probabilitas kenaikan setiap hari yang sangat bagus ya, minimal 75% dan ini berarti IATA 90%, IATA ini setiap hari bisa naik minimal 2% ya setiap harinya dan dia juga sahamnya uptrend gitu ya karena masuk ke dalam kategori screening, uptrend itu sendiri. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin lihat, kita lihat di IATA ya bener nggak sih dia setiap hari itu masih, bisa naik minimal 2%. Kita tinggal klik IATA, kemudian ke historicalnya. Kemudian setelah itu kita show, kita lihat di kolom C1 ya, di kolom C1. Lagi-lagi saya sebutkan kolom C1 itu adalah kolom kenaikan. Nah, kita lihat di sini, kira-kira di kolom C1 ini yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau ini, eee, kalau misalkan kita ngelihat kenaikan IATA minimal 2% untuk target profit kita kira-kira kecapai atau enggak setiap hari. Nah, tentunya kalau kita ngelihat data seperti ini, itu sangat-sangat mungkin bisa tercapai setiap hari naik 2% ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman cukup biasanya target target profitnya cukup 1% ya, berarti ini hampir 100% dong selama data 30 hari ke belakang. Nah, ini juga kan yang kolom berwarna putih itu kan 1,61 ya, berarti kalau teman-teman targetnya cukup 1% atau 1,5% ya ini udah, kejangkau lah ya atau udah bisa kalau misalkan teman-teman pasang antrian untuk jual juga udah otomatis bisa kejual ya dan hanya 1 tik aja gitu ya, kenaikan 1 tik pun itu udah 1,61% untuk IATA ya, karena memang harga sahamnya berada di bawah fraksi 200 ya. Karena untuk saham yang di bawah fraksi 200 itu, dia kenaikannya 1 tik aja lebih dari 1%, apalagi yang di bawah 100 ya, itu lebih dari 1% kenaikan 1 tik aja. Jadi untuk yang para scalping biasanya main di saham-saham yang memang fraksi harganya yang di bawah 200 dan itu memang saham-saham lapis 3 ya, ataupun bisa dikatakan saham gorengan. Cuman ya kita pilih-pilih lagi juga untuk masuk di saham gorengannya, jangan sampai asal masuk aja. Nah, kemudian kita lihat juga MDLN. Kita lihat nih MDLN juga termasuk saham yang uptrend untuk saat ini ya, karena untuk kedepannya pasti akan berubah karena, sesuai dengan polanya. Kita lihat historicalnya juga, kemudian kita show.
kita lihat di kolom C1, nah ini, kira-kira kalau misalkan kita target profit minimal 2% untuk MDLN tercapai atau enggak ya. Nah, kalau misalkan kita lihat histori di sini, kalau misalkan hanya untuk 2% saja tentunya itu sangat bisa tercapai ya untuk saham MDLN. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman untuk mencari saham yang uptrend silakan menggunakan Atios, teman-teman tinggal filter sektoral, kemudian value, kemudian tinggal klik aja uptrend, teman-teman tidak perlu mencari satu-satu di chartnya ya. Jadi teman-teman tinggal ngelihat ini uptrendnya itu secara moving average ya, moving average 5, 20 dan 60. Yang dikatakan uptrend seperti apa, downtrend seperti apa, kemudian sideways seperti apa. Kemudian teman-teman di sini value-nya juga di filter juga. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lebih melihat value yang di atas 2 miliar, misalkan teman-teman tinggal ganti aja value-nya yang di atas 5 miliar. Nah, pasti tentunya tadi kan untuk yang 2 miliar terjaring 30 stok ya, untuk yang 5 miliar pasti kurang dari 30. Nah ini, cuman ada 26 stok. Dari 700 saham yang ada di bursa, sebanyak 26 stok yang terfilter oleh Atios ini yang memang sahamnya sedang uptrend dan dia memiliki success rate yang cukup bagus, ya. Nah ini ya, jadi teman-teman silakan tinggal pilih dan beli saham yang benar-benar uptrend dengan success rate-nya juga di atas 75%. Jadi tinggal pilih top 3 ataupun top 5 sahamnya. Oke, cukup sekian ya untuk screener saham uptrend, nanti akan kita bahas untuk screener-screener lainnya. Tetap stay tune di BSC Saham Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview. 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 Preview.